Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu napas. Mari kita bersama-sama membahas tentang keilmuannya Gusti Allah. Kita luaskan bersama-sama ya. Tidak ada cupu, tidak ada suhu. Kami sering membawa ayat ini, sering banget, karena ayat ini gampang dipahami, mudah dipahami. Ya mohon maaf bagi yang sudah usul, sudah liko, sudah fana, sudah suhu, mohon maaf. Kami mau menyampaikan yang masih fase-fase awam, jadi mohon maaf. Jadi pasti nanti ada muter dulu ya, udah terbiasa karena kode etik ya. Jadi kita jelaskan bersama-sama, kita luaskan ya. Al-Baqarah 115, luaskan ilmu, luaskan ilmu, luaskan, jangan takut. Karena kalimatnya kalimat sumpah, sesungguhnya Gusti Allah ilmunya sangat amat luas. Mohon ini dicatat dulu, dicatat. Agar dikaji, dipenggali, dikoreksi ya, patabayan ya, patabayanu ya. Ya kita bahas ibadah tertinggi, puncaknya intinya adalah sopan santun. Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa zakarallaha katsira. Barangkali ini tulisan kami ya, ada yang salah. Ini kadang Gusti Allah sendiri sengaja agar para subscriber itu kontrol gitu loh, kontrol, tidak terkesima oleh saya sebagai manusia. Jangan sampai dianggap guru, jangan ya. Kita sama-sama belajar ya. Jika kami tulisannya ada yang salah, berarti disuruh kerjasama belajar. Itu jelas. Karena Nabi sendiri punya murid, tidak dianggap murid, dianggapnya sahabat. Kalau sudah dianggap sahabat, ilmunya Gusti Allah gampang diproses, gampang dikaji, gampang dijabarkan. Kalau sudah sistem anak buah, sistem guru dan murid, itu sudah ada perisai. Di saat murid mau nanya, segan, takut, sehingga ilmunya Gusti Allah tidak terjabarkan. Ya, kita sama-sama belajar ya, sama-sama belajar. Gusti Allah, Tuhan itu memuji Nabi Muhammad itu perilaku sopan santunnya, bukan ibadah-ibadah yang lain ya. Gusti Allah memuji sopan santunnya Nabi Muhammad. Ini ayatnya, kalimatnya begini, sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu. Kalau kita sebagai subjek, berarti kita disuruh mengikuti sopan santunnya Nabi Muhammad kepada Gusti Allah, yaitu bagi yang mengharap rahmatnya Gusti Allah dan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Gusti Allah. Kalau sudah kalimatnya, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat, berarti pemberian ini, pemberiannya Gusti Allah. Hari kiamat, kiamat itu berdiri ya, ini jangan langsung bumi hancur gini, jangan. Kiamat itu hari berdirinya hukumnya Gusti Allah. Makanya kalimatnya rahmat. Orang kalau sudah diberi rahmat keilmuan, ini akan kiamat berdiri di sini, gejolak. Ini gejolak semua. Ya, kalau yang sudah diberi keilmuannya Gusti Allah,
Dari kalimat ini saja sebenarnya sudah gejolak loh. Sudah kiamat sebenarnya, kita udah gejolak. Masa Tuhan memuji Nabi Muhammad cuman sopan santunnya, kok nggak ibadah yang lain ya? Di situ sudah kiamat sebenarnya. Serta yang banyak mengingat Gusti Allah. Ayo kita perhatikan ini kalimatnya. Wa dzakarallaha katsira. Coba perhatikan. Saya nulisnya salah nggak? Ya, saya nulisnya sih nggak berefek banget. Yang berefek banget itu maknanya. Kalau kita mengingat dengan wirid, umpamanya la ilaha illallah subhanallah, itu berarti secara nama. Kalimatnya katsiro, mengingat sebanyak-banyaknya, berarti wujud, bukan nama yang diingat. Karena kalau nama itu paling berapa? Asmaul husna umpamanya 99, sifatnya 20, nanti ada zikirannya semua, itu jumlahnya paling banyak wiridan, paling banyak itu bisa 300. Jumlah nama-nama itu loh, nama-nama yang buat subhanallah 1, alhamdulillah 1, la ilaha illallah, itu urutannya paling banyak umpamanya 1000 lah umpamanya jumlah nama. Tapi kalau mengingat wujud, jumlahnya lebih banyak. Makanya kalimatnya mengingat Gusti Allah sebanyak-banyaknya. Kalau kepingin ngingat banyak, berarti ngingatnya wujud. Al-Baqarah 115. Kalau ingin mengingat Gusti Allah sebanyak-banyaknya, berarti ingatnya wujud, karena kemanapun kamu menghadap. Ya, satu. Kenapa Gusti Allah menilai Nabi Muhammad ibadah yang paling dipuji oleh Gusti Allah adalah perilakunya, sopan santunnya? Contoh. Ya, contoh ya. Nabi Muhammad itu sudah muslimun, sudah berserah diri, sudah ngalah sama Gusti Allah, sudah nggak mengakui saya cuman hamba, saya cuman pasir, saya cuman wakil. Makanya wong Jawa bilang ngalah. Ngalah itu ngallah atau ke. Kalimat nga ini kepada, ngallah kepada Gusti Allah, tapi bisa disebut ngalah. Ngalah kepada siapa? Kepada Gusti Allah. Gusti Allah itu ketua, ibaratnya kita wakil. Nah, Al-Baqarah 30, kita hanya wakil, jangan sampai mengaku ketua. Kita hanya makhluk, jangan mengaku khalik. Disuruh ngalah kepada Gusti Allah, berserah diri, menyerahkan diri, itu kan ngalah berarti kan. Muslimun artinya orang yang menyerahkan diri, berserah diri kepada Gusti Allah. Ngalah karena Gusti Allah itu hebat, makanya disebut muslimun, menyerahkan diri. Saya bukan apa-apa, saya bukan siapa-siapa, saya hanya wakil, itu kalimatnya. Karena kepengurusannya semua yang ada di langit dan di bumi. Ali Imran 109. Ini ayat saya bawa-bawa terus. Saya kasih contoh. Kenapa Nabi Muhammad yang dipuji sopan santunnya? Contoh. Umpamanya Ahmad ini seorang anak, Zaid ini seorang bapak. Umpamanya, analoginya Ahmad itu anaknya Zaid. Ahmad ini ilmunya sangat hebat, sangat top, ilmu apa saja, baik ilmu agama, ilmu spiritual, ilmu ekonomi, apapun hebat, ibadahnya top.
ibadah apa saja dikerjakan oleh yang namanya Ahmad sebagai anak, tapi di saat menghadap bapaknya, nyebutnya nama, ya Ahmad nyebutnya nama, kan kata bapaknya, percuma kamu sekolah tinggi, ilmunya hebat, ibadahnya rajin, tapi sama orang tua nggak hormat, percuma, hangus. Ya. Ahmad berpendidikan tinggi, ilmunya hebat, ibadahnya top, tapi di saat menghadap kepada bapaknya nyebut nama, ibadahnya hangus, ilmunya hangus, nggak dinilai karena tidak sopan. Anak kok nggak sopan sama orang tuanya, ya hangus semua. Mau pinternya kayak apa nggak dianggap, mau hebatnya kayak apa orang tua nggak mau nganggep karena tidak sopan. Makanya Rasulullah itu yang dinilai sopannya. Setelah sopan, yang lainnya ternilai. Ibadahnya ternilai karena sopan. Contohnya, jika ada seorang hamba ibadahnya top, rajin, ilmunya top, ilmu segala apapun benar-benar dikuasai, paham tentang apapun, akan tetapi di saat menghadap Gusti Allah nyebut nama, ya hilang, hangus semua. Orang kamu sama bapaknya aja nggak berani nyebut nama, kok sama saya, kata Gusti Allah. Kenapa sama Tuhanmu kok nyebut nama? Ya hilang semua, hangus semua. Jadi nomor satu yang disebut muslimun, orang kalau sudah menyerahkan diri, sudah ngalah atau ngallah kepada Gusti Allah, perilakunya welas, asih, sopan, santun itu udah otomatis. Ya, jadi kalau kita masih nyebut nama, sapurannya Gus. Kalau masih nyebut nama, ini saya contoh Gus, contoh. Kalau masih nyebut nama, berarti kita sebagai hamba batal. Contoh, Ahmad nyebut nama kepada orang tuanya, Zaid, nyebut nama, berarti secara tidak langsung nganggap rendah kepada orang tuanya. Ya, Ahmad nyebut nama kepada bapak, walaupun ilmunya hebat, nyebut rendah kepada bapaknya, berarti kalau nyebut nama kan berarti merendahkan, nggak menghargai. Ya, kalau nyebut nama, anak nyebut nama secara data KTP, ya Ahmad, Zaid, sangat amat tidak sopan, hingga ibadah apapun, kekayaan apapun hangus hanya karena tidak sopan kepada orang tuanya. Ya, jika hamba ibadahnya rajin, ilmu pengetahuannya top, tapi di saat menghadap Gusti Allah hanya mengucap nama, sama juga merendahkan. Anak menyebut nama kepada bapaknya berarti merendahkan, nggak sopan. Hamba menyebut namanya kepada Gusti Allah hanya nama ini saja, berarti sama juga merendahkan. Padahal Gusti Allah kalimatnya subhanahu wa ta'ala, maha tinggi. Ya ini, jadi inti ibadah poin tertinggi adalah sopan santun terhadap Tuhannya. Kalau sudah sopan santun terhadap Tuhannya, efeknya adalah muslimun, efeknya adalah berkasih sayang. Itu secara otomatis karena sudah dituntun, diawasi, diliput, dilingkup, sudah sangat amat luas.
Jadi pendidikan kita sebagai sopan santun itu sebenarnya sudah dididik dari kecil. Yang namanya orang Jawa itu unggah ungguh. Tapi kita jangan lupa sebagai manusia punya Tuhan, punya Gusti. Kita sopan terhadap Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja manusia, jika ada yang sopan terhadap dirinya, senang, nyaman, aman, iman. Makanya hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang nyaman, kalau kamu nyaman dipanggil Bapak, kamu nyaman dipanggil Lik, Pak D. Kalau kamu nyaman tidak dipanggil nama, mohon jangan manggil aku nama. Nama hanya pengenalan saja sementara. Setelah sudah kenal enggak panggil nama. Seorang anak sudah kenal bapaknya, nama, data KTP, sudah kenal enggak bakalan berani nyebut nama. Saya ulangi lagi bahwa sopan santunnya Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diabadikan di surat Al-Ahzab ayat 21. Kalau kalimatnya ingat Gusti Allah yang banyak, sebanyak-banyaknya mengingat, paling banyak adalah wujudnya. Yang paling banyak wujudnya. Makanya kita ingatnya ingat wujud, jangan ingat nama. Contoh seorang istri, kalau sudah kenal suami namanya, kan yang diingat wujudnya. Anak diingat wujudnya, cucu diingat wujudnya, punya sendal diingat wujudnya. Bukan selalu, oh ini sendal saya, ini HP saya. Sudah tahu nggak mungkin ngomong, ini mobil saya. Pasti langsung tek wujudnya. Wujudnya mobil. Peralatan rumah tangga yang ada di dalam rumah kita, itu sudah nggak diomongin. Itu TV saya, itu mobil saya, itu lemari saya. Sudah enggak, sudah ingat yang wujud, tek, atau yang disebut fana'ul zikri. Sudah enggak ngomong, oh ini kursi saya, sudah enggak ngomong. Sudah, sendal saya udah enggak ngomong. Itu namanya fana'ul zikri. Makanya orang yang sudah tahu secara ayat 115 suratul Baqarah sudah fana'u zikri, sudah nggak ngomong, yang ada cuma kok kayak bahasa apa ya, bahasa kalam, tek. Ya ini tadi saya juga waktu mau nulis kan nggak ngomong ini kapur saya, kan sudah tahu, tek. Oh ini papan tulis saya, kan sudah nggak ngomong, sudah tahu. Itu namanya fana'u zikri, atau yang disebut wa dzakarallaha katsira. Ya, barangkali tulisan ini salah, mohon dijabarkan, diluaskan, dibenarkan. Karena kami hanya mencari makna. Ini adalah ibarat penerangan kulit. Kita mencari makna. Ya, mencari makna. Jadi siapa yang ingin datang, yarju itu datang. Ya, mengharap kedatangannya. Ini kalimatnya aslinya begitu. Mengharap rahmat boleh, ya, kedatangannya sebenarnya kan sudah ada. Surat Qaf ayat 16, tinggal kita merasakannya di dalam diri kita, karena kalimatnya kami ya sangat amat luas. Dan kalimat-kalimat yang mengandung filosofi yang sangat dalam, mohon diluaskan ya. Jangan sampai kalau kita berpendapat sempit satu titik, nanti ini hadisnya berjalan. Anak ingdal goni abdibi, saya mengikuti prasangka hambanya. Kalau ilmunya ini ya ini saja, padahal ilmunya Gusti Allah sudah dijelaskan sangat amat luas. Jangan sampai hanya satu titik. Ayo kita luaskan ya. Intinya Gusti Allah memuji Kanjeng Nabi Muhammad itu sopan santunnya. Jadi udah ingat ya, sehebat apapun Ahmad seorang anak, ibadahnya hebat, ilmunya hebat, tapi pas ketemu bapaknya nyebut nama, kehebatannya hancur.
Percuma kamu sekolah tinggi, percuma kamu ilmunya hebat, percuma kamu kekayaannya banyak, kalau sama orang tua nggak sopan, kan jadi hangus semua. Sama juga kalau hamba rajin ibadah apapun, rajin ibadah, sedekahnya, wah pokoknya rajin. Tapi kalau sama Gusti Allahnya nyebut nama, ya hangus semua, nggak kenilai. Ya nggak kenilai. Karena kita disuruh ngikutin Rasul, sopan santun. Ya, mohon diluaskan, barangkali mohon ya. Bagi yang mau bertanya, mohon disimak dulu videonya. Video kami sudah 215 lebih. Jadi banyak pertanyaan yang sudah ada videonya, mohon ya, mohon dicek. Mohon dicek dulu videonya sebelum bertanya, mohon. Jadi agar ya, karena kan banyak banget ya, agar ya mengurangi waktu lah, waktu mengurangi ya. Banyak pertanyaan para subscriber yang sudah ada videonya ya, yang sudah ada videonya. Saya ulangi lagi, mohon dicek di Janggiri Channel ya, Beranda Janggiri Channel, mohon disimak dulu, nanti nggak usah bertanya, oh iya di sini jawabannya. Pertanyaannya di sini, nggak taunya video yang lain sudah ada jawabannya, sudah ada semua jawabannya ya. Mohon ya, mohon dicek dulu ya. Terima kasih ya, cukup ya. Sehebat apapun kalau nggak sopan hangus ya. Sehebat apapun, baik anak kepada orang tua, hamba kepada Tuhannya, kepada Gusti Allah. Yang diutamakan adalah muslimun, berserah diri, menyerahkan diri, ngalah sama Gusti Allah. Semua miliknya Gusti Allah ya, semua miliknya Gusti Allah. Jangan sampai diakui kita disuruh ngalah ya, ngalah, kita bukan siapa-siapa ya, kita hanya wakil. Jangan sampai punya rasa ketua, jangan ya, kita hanya wakil ya, itu syaratnya ya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua.